mata kuliah perilaku organisasi dengan materi komunikasi. Yang pertama ada dasar komunikasi, definisi dan proses. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide atau emosi antara dua atau lebih individu melalui simbol atau tindakan dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Lalu ada tahapan proses. Proses komunikasi melibatkan pengirim, encoder, pesan saluran komunikasi, penerima, decoder, dan umpan balik. Semuanya terjadi dalam konteks tertentu yang dapat mempengaruhi pemahaman. Selanjutnya ada tujuan utama. Komunikasi bertujuan menciptakan kejelasan, mengurangi ambiguitas, dan memperkuat koordinasi antar individu dalam organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Bentuk komunikasi langsung dengan kata-kata yang diucapkan seperti rapat atau percakapan. Komunikasi ini cocok untuk diskusi cepat dan mendapatkan umpan balik langsung. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Nonverbal memainkan peran penting mendukung atau melemahkan pesan verbal. Dan terakhir ada komunikasi tertulis, melalui dokumen seperti email, memo, dan laporan tertulis. Komunikasi tertulis ini cocok untuk informasi kompleks yang membutuhkan referensi di masa depan. Selanjutnya ada hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama ada hambatan struktural, hierarki yang kaku, birokrasi berlebihan, jalur komunikasi yang tidak efektif, dan keterbatasan aliran informasi. Kedua ada hambatan psikologis, prasangka, emosi negatif, ego, stres, dan perbedaan persepsi antar individu. Yang ketiga ada hambatan budaya, perbedaan nilai, norma, bahasa, dan latar belakang yang mempengaruhi pemahaman pesan. Dan terakhir ada hambatan fisik atau teknis, jarak kondisi lingkungan, sinyal buruk, dan media komunikasi yang kurang mendukung. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Yang pertama ada komunikasi formal. Saluran resmi seperti rapat, laporan tertulis, dan email membantu menyampaikan informasi penting dan memastikan prosedur kerja yang efisien. Kemudian ada komunikasi informal. Jaringan informal seperti percakapan antar karyawan atau gosip di tempat kerja bisa mempercepat penyebaran informasi, tetapi beresiko memunculkan miskomunikasi. Dan terakhir ada tujuan saluran. Kombinasi komunikasi formal dan informal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara struktur organisasi yang jelas dan fleksibilitas interpersonal. Selanjutnya ada kepemimpinan dan komunikasi. Pertama ada instrumen motivasi. Pemimpin yang berhasil menggunakan komunikasi untuk menyampaikan visi, memberikan motivasi, dan menginspirasi produktivitas tim. Selanjutnya ada umpan balik. Pemimpin yang terbuka terhadap kritik, membangun dialog dua arah yang memperkuat kepercayaan dan loyalitas karyawan. Lalu ada gaya komunikasi, menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan tim, seperti pendekatan persuasif atau partisipasif. Selanjutnya ada penyelesaian konflik. Yang pertama ada pemecahan masalah. Komunikasi yang jelas terbuka memungkinkan penyelesaian konflik dengan menemukan kesepakatan bersama berdasarkan analisis fakta. Aspek mediasi. Pemimpin berperan sebagai mediator yang memastikan komunikasi antara pihak yang berselisih tetap terfokus pada solusi, bukan emosi. Lalu ada pencegahan eskalasi. Komunikasi proaktif seperti memberikan panduan atau merespon keluhan secara cepat dapat mencegah potensi konflik menjadi lebih besar. Keterampilan mendengarkan aktif. Pemahaman yang mendalam, mendengarkan aktif, melibatkan fokus penuh pada pembicara, memahami konteks, dan menangkap makna tersirat sehingga mengurangi peluang miskomunikasi. Selanjutnya ada empati. Menunjukkan empati saat mendengarkan membantu menciptakan lingkungan yang saling percaya dan memperkuat hubungan interpersonal. Yang terakhir ada respon terarah. Menanggapi berdasarkan pemahaman yang sebenarnya dari apa yang disampaikan, memastikan komunikasi menjadi efektif. Ada umpan balik.
Solusi membantu penerima untuk memperbaiki dan dengan jelas. Yang kedua ada berlangsung dua arah, mendorong dialog terbuka, memastikan bahwa umpan balik tidak hanya diterima tetapi juga diterapkan dengan benar. Yang terakhir ada keberlanjutan. Umpan balik terjadwal secara rutin meningkatkan performa, memberikan ruang untuk menyesuaikan sikap atau metode kerja secara berkelanjutan. Memanfaatkan teknologi dengan kolaborasi digital, platform seperti email, aplikasi pesan, dan perangkat lunak manajemen proyek meningkatkan efisiensi komunikasi lintas tim dan fungsi. Yang kedua dari real time. Alat seperti video konferensi memungkinkan secara langsung tanpa perlu penundaan waktu. Yang terakhir ada pelacakan transparansi. Teknologi memungkinkan juga komunikasi yang jelas, mencegah miskomunikasi serta meminimalkan kesalahan dalam koordinasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dalam materi kali ini, saya disini membahas mengenai stres kerja. Stres kerja adalah kondisi tekanan fisik dan psikologis yang dialami seseorang akibat tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan individu. Dalam stres kerja ada penyebab. Yang pertama, role problems atau masalah peran, role overload atau tugas terlalu banyak, role konflik, tuntutan bertentangan, dan role ambiguity, tugas tidak jelas. Yang kedua ada situasional konflik. Yang pertama ada deadline ketat, lingkungan kerja tidak nyaman, kurangnya sumber daya, tekanan dari atasan atau rekan kerja. Yang ketiga ada faktor individu, kemampuan tidak sesuai pekerjaan, kurang pengalaman, dan masalah pribadi. Dalam stres kerja juga ada gejala. Yang pertama ada gejala fisik, psikologis, dan perilaku. Yang fisik seperti sakit kepala, mudah lelah, dan gangguan tidur. Yang psikologis ada cemas, mudah marah, dan tidak fokus. Yang ketiga ada perilaku seperti kinerja menurun, sering absen, menarik diri dari lingkungan kerja. Dampak stres kerja bagi individu, kesehatan menurun, kelelahan kerja. Bagi organisasi, produktivitas menurun, turnover tinggi, lingkungan kerja tidak kondusif. Dan ada pula cara mengatasi stres kerja. Individu mengatur waktu dengan baik, istirahat cukup, berpikir positif, meningkatkan skill. Yang organisasi, pembagian tugas yang jelas, lingkungan kerja yang nyaman, memberikan feedback dan dukungan, mengurangi beban kerja berlebihan. Terdapat kesimpulan, stres kerja muncul karena ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu. Faktor seperti role overload dan konflik peran dan kondisi kerja menjadi penyebab utama. Jika tidak dikelola, stres dapat menurunkan kinerja dan berdampak buruk bagi karyawan maupun organisasi. Mengenai materi kali ini, saya akan membahas tentang konflik dalam organisasi. Pendahuluan. Setiap organisasi terdiri dari individu dengan latar belakang, kepribadian, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan konflik dalam lingkungan kerja. Konflik tidak selalu bersifat negatif, tapi karena dalam kondisi tertentu, konflik justru dapat mendorong perubahan dan inovasi. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk memahami konflik serta cara mengelolanya agar tidak merugikan organisasi. Pengertian konflik. Konflik organisasi adalah suatu kondisi ketika terdapat ketidaksesuaian tujuan, nilai, pendapat, atau kepentingan antar individu maupun kelompok dalam organisasi. Menurut Stephen Robbins, konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak merasa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dianggap penting. Dengan kata lain, konflik muncul ketika seseorang merasa dirugikan atau terhambat oleh pihak lain. Penyebab konflik dalam organisasi. Komunikasi yang buruk, yaitu kesalahpahaman informasi, pesan tidak jelas, atau informasi tidak lengkap. Perbedaan tujuan, setiap divisi memiliki target berbeda sehingga sering terjadi benturan kepentingan. Keterbatasan sumber daya, dana, waktu, tenaga kerja, dan fasilitas yang terbatas menimbulkan persaingan. Ketidakjelasan peran, tugas yang tumpang tindih menyebabkan konflik kerja. Perbedaan kepribadian, karakter individu yang berbeda dapat memicu perselisihan.
menjadi penengah. Contoh kasus, misalnya divisi pemasaran ingin meningkatkan penjualan dengan promosi besar, tetapi divisi keuangan menolak karena anggaran terbatas. Jika tidak diselesaikan, konflik akan menghambat keputusan perusahaan. Namun, jika dilakukan diskusi dan negosiasi, kedua divisi dapat menemukan solusi yang terbaik. Kesimpulannya yaitu, konflik dalam organisasi adalah hal yang wajar karena adanya perbedaan antara individu dan kelompok. Konflik dapat berdampak positif maupun negatif tergantung cara kita mengelolanya. Manajemen yang baik harus mampu menjadikan konflik sebagai sarana perbaikan, bukan sumber perpecahan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Definisi motivasi yaitu proses-proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan upaya seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Elemen kuncinya itu ada 3. Yang pertama arah, di mana kita menuju tujuan itu yang bermanfaat bagi lingkungan perusahaan dan sekitar. Intensitas, seberapa keras seseorang berusaha. Kegigihan, seberapa lama seseorang mencoba. Di sini ada beberapa teori, saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada teori X dan teori Y dari Douglas McGregor. Teori X itu beranggapan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk bekerja. Jadi manajernya harus bisa menyesuaikan dengan baik terhadap karyawan tersebut. Yang selanjutnya ada teori Y, di mana itu asumsi bahwa karyawan menyukai pekerjaan, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Jadi manajer akan lebih mudah untuk mengatur karyawan yang seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang paling bawah itu ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini perlu dikembangkan oleh perusahaan agar motivasi karyawan itu semakin meningkat. Yang ketiga ada teori penetapan tujuan dari Eisenhower. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Jadi jika perusahaan itu mempunyai tujuan jelas dan disampaikan kepada karyawannya, mereka akan lebih paham gitu untuk mencapai tujuan itu bersama-sama. Yang selanjutnya mengukur dan meningkatkan motivasi. Wawancara langsung itu diskusi personal dengan karyawan untuk menggali faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi mereka. Yang kedua ada analisis kerja, mengevaluasi metrik kinerja terkait seperti tingkat produktivitas atau efisiensi untuk mengidentifikasi potensi masalah motivasi. Yang terakhir survei karyawan, menggunakan survei reguler untuk mengukur tingkat motivasi, kepuasan kerja, dan faktor pendorong dari lingkungan kerja. Jadi ini bisa berupa form contohnya, di mana nanti bisa menyimpan beberapa pertanyaan dan karyawan itu menjawab, dan nanti jawaban-jawaban para karyawan bisa didiskusikan untuk para manajer seperti itu. Pendekatan praktis untuk motivasi karyawan dengan cara penghargaan dan pengakuan. Insentif finansial itu bisa contohnya bonus, kenaikan gaji, atau hadiah finansial mendorong motivasi karyawan dengan memberikan penghargaan atas hasil kerja mereka. Karena kan perlu ya Kak untuk menarik dorongan semangat para karyawan. Kalau pengakuan finansial itu bisa berupa sertifikat, penghargaan, atau pengakuan publik, memperkuat perasaan pencapaian dan memberikan dorongan emosi positif. Itu bisa kayak base improvement untuk tiap bulan setiap karyawan yang memiliki kualifikasi kerja yang baik. Cukup sekian presentasi dari bab motivasi.